Selanjutnya, pemirsa, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita selesai menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis siang tadi. Mbak Ita diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dirinya enggan berbicara banyak usai menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK. Ia memilih bergegas meninggalkan gedung KPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada para tersangka. Sementara itu, KPK telah mencegah sejumlah pihak ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Namun KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para pihak yang dicegah ke luar negeri. Tolong udah kita ini ke penyidik aja ya, tolong sampaikan ke penyidik. Tiap hari ketemu kok Mbak, kita kan jarang. Tunjangan pegawai ya Mbak? Benar Mbak? Mbak Ita mangkas uang tunjangan pegawai Mbak? Kaitan dengan saudara Abik, lebih khusus lagi yang terkait dengan pihak swasta. Jadi kalau saudari HGR tentunya prosesnya di Pemkot Semarang seperti apa. Untuk saudara AB, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, ditanyakan terkait pihak swastanya seperti apa. Masih kaitan dengan pengadaan. Kami belum bisa merilis, yang jelas yang bersangkutan hadir sebagai terperiksa. Mas, kemarin apakah juga terperiksa? HGR yang bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang Komisi D DPRD Jawa Tengah pada Kamis sore kemarin. Penggeledahan ini masih menjadi rangkaian dari kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Untuk kesekian kalinya, KPK kembali melakukan penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang. Penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di kantor DPRD Jateng setelah beranjak dari kantor Dinas Damkar Semarang di kantor DPRD Jateng Kamis kemarin. Tidak ada seorang pun anggota Komisi D DPRD Jateng yang terlihat saat pemeriksaan berlangsung. Tak berselang lama, petugas KPK turun dari lantai 3 sambil membawa 1 buah koper menuju mobil dan meninggalkan kantor DPRD Jawa Tengah. Sebelumnya pada 18 Juli 2024, penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Sosial Kota Semarang di Balai Kota Semarang. Setelah hampir 1 jam melakukan pemeriksaan, penyidik KPK membawa keluar 3 koper yang diduga berkas yang akan digunakan untuk bahan penyelidikan KPK. Selain kantor Dinas Sosial, KPK juga menggeledah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Penggeledahan ini untuk mengusut dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang. Ada 4 orang yang saat ini telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang, yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tersangka. Menurut KPK, proses penyidikan sedang berjalan, namun nama dan inisial tersangka belum disampaikan. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkot Semarang. Tim Liputan BTV. Untuk memperbaharui informasi Anda, kami sudah terhubung dengan jurnalis BTV Bella F. Anglista dan juru kamera Ade Suherman langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Bella, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang hari ini?
Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Benar sekali Stefani, seperti yang sampaikan tadi, pada hari ini penyidik KPK memanggil Haferita atau HGR yang merupakan wali kota Semarang dan juga AB yaitu Alwin Basri yang merupakan suaminya. Dan kalau ada tanya terkait dengan bagaimanakah kemudian berjalannya pemanggilan pada hari ini, dapat kami sampaikan ya berjalan dengan kondusif dan juga kooperatif, di mana tadi HGR atau Haferita ini tiba di KPK sekitar pukul 8.30 temani oleh suaminya, yang mana kemudian keduanya ini dipanggil sekitar pukul 9.30 dan diperiksa selama 2 jam oleh penyidik KPK di ruang terpisah seperti itu. Dan disampaikan oleh jubir KPK sendiri Tessa Mahardika yang menyampaikan keduanya ini kooperatif, kemudian menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh penyidik KPK. Walaupun memang tidak disampaikan secara resmi berapa banyak jumlah pertanyaan diberikan, kemudian hal apa saja yang ditanyakan oleh penyidik KPK, namun yang jelas keduanya ini kooperatif selama tadi dalam pemanggilan di KPK pada hari ini. Namun ketika demikian memang HGR atau Haferita ini atau Mbak Ita itu tadi enggan memberikan pernyataan lebih lanjut kepada awak media, begitu juga dengan suaminya yaitu Alwin Basri atau AB, yang mana keduanya ini tadi langsung beranjak dari lokasi gedung KPK ini begitu selesai mengikuti penyidikan atau pemanggilan dari KPK. Dan tadi Haferita atau Mbak Ita ini sendiri sempat menyatakan bahwa ia akan mengikuti proses yang nantinya diwajibkan oleh penyidik KPK, namun lebih daripada itu ia tidak mengatakan kemudian apa saja yang kemudian menjadi pertanyaan atau konteks hal-hal yang ditanyakan atau digali KPK dalam pemanggilan kali ini. Dan selain itu juga terkait dengan sejumlah hal ya, apa saja yang kemudian dapat kami perbaharui terkait dengan pemanggilan pada hari ini. Memang beberapa waktu terakhir ini masyarakat mempertanyakan kemudian dinas manakah yang dapat dikatakan menjadi lingkungan, dapat dikatakan terlibat dalam dugaan atau korupsi Pemkot Semarang ini. Dapat disampaikan bahwa tadi Tessa Mahardika, jubir KPK, mengatakan bahwa dinas yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nanti demikian ini tidak menyampaikan secara detail kemudian apa saja pengadaan barang atau apa saja kemudian menjadi bahan korupsi atau yang terkait dengan dugaan kasus ini. Namun nanti demikian mengatakan atau menegaskan bahwa ini terkait dengan pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dan selain itu juga Tessa mengatakan bahwa memang sejauh ini KPK telah menggeledah 66 lokasi yang mengambil dokumen, juga kemudian mengamankan sejumlah uang tunai yaitu 1 miliar dan juga 9.150 euro terkait dengan kasus ini. Dan Tessa mengatakan bahwa nantinya pemanggilan akan jadwalkan kembali, dan terkait dengan nama siapa saja yang kemudian akan dipanggil juga sebagai saksi dalam kasus ini sampai dengan saat ini kami masih menunggu. Dan sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa memang pada hari ini pemanggilan dari Wali Kota Semarang ini berjalan dengan lancar dan juga kooperatif, dan tentunya nanti pemanggilan akan kembali dilakukan jika semisal penyidik KPK tentunya membutuhkan sejumlah bukti dan juga kesaksian terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Kembali ke studio Stefani. Baik, terima kasih jurnalis BTV Bella Evangelista dan juru kamera Ade Suherman langsung dari gedung KPK Jakarta.